Kai, boleh dimulai. Teh Zahra, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Aman. Mm-mm. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur ya kita panjatkan bagi Allah untuk Allah. Alhamdulillahi binikmatihi tatimus shalihat. Eh, Subuh ini bisa ketemu lagi ya sama teteh-teteh semua. Ya meskipun ini lagi ya. Nggak apa-apa ya teh ya, teh Selna ya. Yang penting tetap semangat kita eh, menghidupkan tumbuh berfitrah. Semoga ya apapun yang terjadi itu atas izin Allah. Semoga kedepannya tumbuh berfitrah lebih bermanfaat lagi bagi orang banyak. Salat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana eh, beliaulah teladan kita yang terbaik ya, yang memiliki kesempurnaan akhlak, yang akan satu-satunya yang akan memberi kita mengakui kita apabila kita sebagai umatnya mengikuti sunnah-sunnahnya dan eh, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alamin, minggu ini ya kita sudah maju ke perempuan teladan yang selanjutnya. Sekarang Asma binti Abu Bakar ya, mungkin teteh-teteh udah pernah dengar atau sering dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Asma Abu Bakar ini, tentang nasab dan kelahirannya. Asma binti Abu Bakar lahir 20 tahun sebelum Hijriah. Jadi jauh sebelum apa namanya Nabi Muhammad menjadi nabi, Asma ini sudah lahir ya. Mungkin kalau teteh-teteh ingat itu apa namanya eh, Hijriah itu kan ditandai dengan hijrah. Ini kalau salah mohon itu ya dikoreksi. Rasulullah itu diangkat menjadi nabi itu usia 40 tahun. Sedangkan Rasulullah berdakwah di Mekah itu sekitar berapa tahun teh? Ada yang tahu? Ini dengerin kan ya meskipun off cam, ada yang bisa jawab berapa tahun? Iya, nggak apa-apa Mbak Eva. Yang penting kita ada itu ya, ada apa namanya? 13 Ada tahun. ah, yang penting kita ada respon. Iya, 12 tahun. Berarti kalau misalnya siapa Asma 13. ini lahir 20 tahun sebelum Hijriah, berarti ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, ketika Nabi Muhammad, ya Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu, berarti sekitar eh, 15 tahun sudah mulai remaja. Ya, nah ayahnya Asma ini sahabat bestinya Rasulullah ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan ibunya Qutailah binti Abdul Uzza. Nah, yang menariknya ini, Qutailah ini adalah istri pertama Abu Bakar yang sejarah mengatakan itu bermacam-macam ya. Ada yang mengatakan akhirnya masuk Islam, ada yang mengatakan juga tetap dalam kekafiran. Tapi wallahu alam, karena pada sebuah cerita ketika Asma binti Abu Bakar ini sudah apa namanya mengikuti ya eh, ajaran Rasulullah itu, ibunya itu masih belum Islam gitu. Nah, usia beliau ini selama hidup itu sekitar 100 tahun. Dan beliau adalah orang terakhir yang wafat dari kalangan muhajirin. Nah, refresh lagi ya, muhajirin itu kan orang-orang yang ikut berhijrah bersama Rasulullah. Nah, dan hebat, bukan hebat ya, atas izin Allah gitu. Asma ini orang yang terakhir wafat dari kalangan muhajirin. Jadi setelah semua orang kaum muhajirin itu rata-rata semua meninggal ya, ada yang sakit, ada yang
memang sudah umurnya, ada yang syahid di medan perang. Nah, Asma ini sebagai orang terakhir yang meninggal gitu. Dan Asma lebih tua daripada Aisyah belasan tahun dan berbeda ibu. Nah, kalau tadi ya Asma ini ibunya Qutailah, sedangkan Ibunda Aisyah itu umuruman ya. Dulu kan pernah diceritakan ya. Kebetulan sama Zahra juga. Nah, pengorbanan sebentar sebentar. Bentar, tadi kepencet. Assalamualaikum Abang. Sebentar. Hari itu lihat itu tuh yang mana kebun binatang katanya yang lagi diperbaiki teh. Ayah. Nah, pengorbanan Asma untuk Islam, eh, teteh-teteh mungkin sudah tahu ya, kalau Utsman bin Affan itu Zunnurain ya, yang punya dua cahaya. Nah, sedangkan Asma ini punya sebutan juga nanti ketika hijrah itu ada sesuatu yang bisa, yang kalau kita nilai itu sederhana, tapi ternyata berpengaruh besar gitu. Nah, tapi sebelum ke sana, wanita mulia ini, Asma ini termasuk generasi pertama kaum muslimin, menjadi orang ke-18 yang telah memeluk agama yang hak dan Islam, menempuh perjalanan hijrah yang berat dalam keadaan mengandung. Masya Allah ya. Asma dikenal sebagai pribadi yang sangat islami. Ia bahkan merelakan ayahnya menyumbangkan seluruh hartanya demi tegaknya agama Islam. Pada saat hijrah, ini ceritanya ya, kan Abu Bakar itu sahibinya Nabi ya. Nah, ketika para Sabiqunal Awalun itu termasuk ayahnya Abu Bakar itu sudah membaiat Muhammad menjadi Rasul itu Nabi Muhammad. Nah, Rasulullah itu datang kepada Abu Bakar pada siang hari. Ketika Abu Bakar sedang berkumpul dengan Sabiqunal Awalun yang lainnya, itu ada yang berkata, ya lapor gitu ya ke ayahnya Asma ini, ke Abu Bakar bahwa Rasulullah datang katanya itu. Tapi tumben kok jam segini datang beliau gitu ya. Mungkin biasanya di jam-jam yang biasa Rasulullah datang. Tapi Masya Allahnya itu ya, Abu Bakar ini sudah tahu gitu kalau misalnya eh, kedatangan Rasulullah ini pasti karena adanya wahyu. Nah, jadi Abu Bakar ini berkata kepada sahabat-sahabat yang ada di sana bahwa kalau Rasulullah datang akan menyampaikan wahyu atau karena ada wahyu yang ingin dilaksanakan gitu perintah Allah. Nah, Rasulullah mengajak Abu Bakar untuk hijrah ya ke Gua Sur. Ya, mungkin teteh-teteh juga sudah pernah dengar ya. Karena kan pada saat itu mulai orang-orang kafir Quraisy itu mulai gelisah dengan dakwahnya Rasulullah. Jadi eh, Abu Bakar itu diajak oleh Rasulullah untuk eh, bersembunyi di Gua Sur gitu. Nah, pada sebelum berangkat itu ya, nah, Abu Bakar itu membawa seluruh hartanya yang berjumlah sekitar 5.000 hingga 6.000 dinar. Nah, ini tuh 5.000 sampai hingga 6.000 dinar ini bukan harta, bukan 50% hartanya, bukan 70% hartanya, tapi 100% harta Abu Bakar yang ia punya itu beliau bawa untuk berdakwah gitu. Nah, lalu kakeknya yang buta, Abu Kuhafah, kebetulan Abu Kuhafah ini termasuk
yang membela agama Allah ya, termasuk sahabat. Jadi Asma ini spesial. Ayahnya eh, apa namanya? Ayahnya sahabat Nabi, kakeknya sahabat Nabi, apa adiknya istri Nabi, dan suaminya pun nanti sepupu Nabi. Jadi Masya Allah. Nah, Abu Kuhafa ini kakeknya yang buta ini datang kepada Asma. Lalu Abu Kuhafa berkata, demi Allah sesungguhnya aku mendengar bahwa Abu Bakar telah meninggalkanmu pergi dengan membawa seluruh hartanya. Mendengar pernyataan itu, Asma berkata, sekali-kali tidak, wahai kakek, sesungguhnya beliau telah menyisakan buat kami harta yang banyak, katanya itu. Lalu Asma mengambil batu-batu dan meletakkan di lubang angin. Kan kalau lubang angin ya, yang di atas pintu tuh, biasanya memang eh, kalau zaman sekarang mah kita di lubang angin itu naruh kunci rumah ya. Kalau zaman dulu mah, kebiasaan orang-orang Mekah itu ada beberapa yang naruh barang-barang berharga itu atau uang itu di situ. Nah, Asma mengambil batu-batu dan meletakkannya di lubang angin, tempat ayahnya pernah meletakkan uang itu. Kemudian dia menutupinya dengan selembar baju, katanya. Setelah itu Asma memegang tangan kakeknya dan berkata gitu, letakkan tangan kakek di atas uang ini. Sang kakek pun merasa lega. Ya mungkin sama kakeknya yang buta tuh ya kerasa gitu ya. Kalau wah ini keras gitu ya. Padahal batu gitu mungkin Asma tuh nyari gitu ya batu-batu yang tipis-tipis lempeng yang bisa ya setidaknya mirip-mirip lah dengan apa dinar dan dirham gitu ya pada saat itu. Nah, lalu sang kakek itu merasa lega gitu ya karena yang dia pegang itu ya seperti uang koin gitu seperti uang gitu. Kalau memang dia telah meninggalkan harta untukmu, maka dia telah berbuat baik katanya. Ini sudah cukup bagi kalian gitu ya. Kemuliaan akhlak Asma itu telah menenangkan rasa gundah di hati sang kakek. Padahal yang sebenarnya Abu Bakar tidak meninggalkan sekeping dinar pun bagi keluarganya. Namun Asma mengikhlaskannya. Ia tidak menuntut harta dari sang ayah. Ini Masya Allah ya. Kalau kita mau merenang, Bapak bareka mana gitu ya. Ih, Bapak, ih kangge mamong ih kumaha, kangge makan besok kumaha gitu ya. Tapi ini Asma ini karena memang Asma juga anak pertama apa? Anak pertama Abu Bakar ya. Jadi karena Asma melihat kesungguhan ayahnya mendampingi Rasulullah, Asma berusaha gitu mendukung keputusan ayahnya dan ingin menenangkan kakeknya gitu bahwa Asma meskipun apa ya mungkin manusiawi ya dijelaskan juga dalam sebuah riwayat memang Asma juga sedikit gelisah ya ketika ayahnya meninggalkan mereka itu tanpa eh, apa uang sedikit pun gitu tanpa uang sepeser pun tapi ternyata Asma ini memang Masya Allah telah apa namanya eh, berusaha gitu ya untuk mematuhi perintah Allah, perintah Rasulnya, perintah Nabinya, dan mendukung keputusan ayahnya. Jadi Abu Kuhafa ini kakeknya merasa tenang gitu, karena yang dia pegang, yang dia sangka uang itu, ternyata batu itu bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, seperti itu. Nah, gelar Zatun Nitaqaini ini. Nah, mungkin teteh-teteh sering dengar ya, ketika proses hijrah itu, ya, pengabdian dan pengorbanan Asma membela agama Allah ini begitu besar ya. Tak heran jika ia digelari dengan Zatun Nitokaini atau wanita yang memiliki dua selendang. Jadi teh zaman dulu itu ya perempuan-perempuan Arab itu pakai gamis kayak kita. Nah, tapi mereka punya selendang, punya ikat pinggang gitu ya, yang dari kain juga untuk apa mengikat bagian pinggangnya. Jadi kalau wanita-wanita Arab zaman dulu mau bekerja, mereka mengikat gamisnya, mengikat roknya gitu ya, agar roknya tuh sedikit naik. Jadi mereka bisa gesit berlari, gesit berjalan, nah gitu. Nah, Alkisah ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersiap-siap untuk hijrah di malam hari, dengan penuh kecintaan dan terhadap Islam dan Rasulnya, ia mulai merobek gitu ya, selendangnya menjadi dua helai gitu. Nah, helai pertama digunakan untuk menutupi tempat makan dan sisanya untuk menutupi kepalanya. Nah, jadi si selendangnya itu Asma sobek ya, yang satu untuk menyembunyikan makanan gitu ya,
dia kan sembunyikan makanannya itu, eh, ada riwayat menjelaskan itu tetap ya bawa tas cangklong gitu. Nah, Asma menyembunyikannya itu dengan selendangnya itu. Nah, sedangkan satunya menutupi kepalanya. Atau udah kebayang ya malam-malam gitu ya, melewati gurun pasir, nganterin makanan, Masya Allah. Eh, Perjuangan Asma sampai sebegitunya gitu. Dan yang ketika orang-orang berkata bahwa ini pengorbanan sepele, tapi ternyata kalau tidak begitu ya, teteh-teteh, Masya Allah, mungkin akan lain ceritanya gitu. Perjalanan hijrah Rasulullah bersama Abu Bakar ini. Karena yang memasak, ya, yang menyiapkan, mungkin kita mah gitu, kayak sekarang kita nyiapin bekal buat anak, buat suami, misalnya gitu ya, buat masak. Ya Asma gitu, yang nyiapin bahan-bahannya, yang masaknya, yang masukin ke wadah, bahkan yang mengantarnya itu Asma. Makanya Asma ini begitu spesial, begitu istimewa dalam proses hijrah Rasulullah. Nah, untuk kehidupan pernikahan ini, Abu Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini sepupunya Rasulullah ya. Memiliki 7 orang anak, 4 laki-laki dan 3 perempuan. Nah, anak pertamanya ini Abdullah ya. Dia menerima Zubair yang tidak memiliki apapun kecuali seekor kuda. Jadi Zubair ini termasuk orang yang apa namanya tuh eh, masuk Islam lebih dulu ya. Jadi sebelum proses hijrah itu kan kaum muslimin itu sudah mulai apa namanya terhimpit ekonomi, sosial dan sebagainya. Jadi perjuangan kaum kaum muslim yang membaiat Rasulullah di Mekah itu yang tadinya kaya mulai sedikit demi sedikit habis hartanya untuk dakwah Rasulullah gitu. Jadi untuk berbagi makanan, untuk membeli kebutuhan dakwah gitu dan sebagainya. Nah, termasuk Zubair ini dia tidak memiliki apa-apa ya. Jadi bisa dibilang Zubair ini orang miskin gitu ya. Kecuali seekor kuda katanya tuh. Dan dengan penuh keikhlasan Asma menerima lamarannya, menerima lamaran Zubair ini. Dan dengan penuh keikhlasan, Asma memberi makan kudanya dan mencukupi kebutuhan serta melatihnya. Jadi Masya Allah, Zubair itu kan ngikut-ngikut Rasulullah ya, sampai Rasulullah itu berkata ya dalam sebuah hadis dikatakan bahwa setiap nabi itu punya pembantu dan Zubair adalah pembantuku. Jadi memang pada saat itu Zubair itu asistennya Rasulullah lah. Jadi kemana-mana ngikutin. Kalau Rasulullah minta ini itu Zubair nurut gitu ya. Jadi mungkin seringnya tidak di rumah. Nah, makanya Asma ini yang memberi makan kudanya dan mencukupi kebutuhan serta melatihnya. Masya Allah. Ia menumbuk biji kurma untuk makanan kuda, memberinya air minum dan membuat adonan roti gitu ya. Jadi ibu rumah tangga yang soleh banget lah pokoknya mah ya. Jadi Asma ini nurut sama suaminya, bahkan mengurus tidak hanya kebutuhan suaminya, bahkan apa namanya kudanya gitu. Lamun orang mah ayeuna merenya kalau suami punya mobil teh, orang nu ngurus mobilna, orang nu nyeuseut. Nah, apa namanya teh, orang nu nyeuseut, orang nu nyuci, nah gitu ya, orang nu ganti olinya. Nah, ini Asma sampai sebegitunya ya, teteh-teteh. Jadi masya Allah. Nah, suatu ketika Zubair ini bersikap keras terhadapnya, lalu Asma datang kepada ayahnya dan mengadu. Abu Bakar pun berkata, "Wahai anakku, sabarlah," katanya. "Sesungguhnya apabila seorang istri bersuami seorang yang soleh, kemudian suaminya meninggal dunia, sedang istrinya tidak menikah lagi, maka keduanya akan berkumpul di surga." Jadi Abu Bakar ini menyemangati anaknya bahwa ya memang Zubair ini orangnya keras ya. Jadi mungkin tegas gitu ya. Eh, apa namanya? Jarang berlemah lembut gitu ya sama Asma. Nah, dan Asma ini curhat gitu sama bapaknya ya. Makanya apa namanya? Para beberapa ulama itu ada yang membolehkan seorang anak perempuan itu bercerita tentang rumah tangganya kepada bapaknya. Cuma mungkin kalau dulu ya, kalau ya kita bisa ini ibrohnya ya dari cerita ini. Kalau dulu mah mungkin kalau kita jamin bapak kita bakal apa namanya, bakal seimbang gitu ya, tidak akan menjelekan, tidak akan membela satu sisi, itu mungkin
boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat bahwa orang tua kita mungkin tidak akan bisa adil ya, tidak bisa objektif, ya lebih baik tidak bercerita kepada orang tua kita, tapi ke orang tua pasangan kita gitu. Dan Abu Bakar pun ya menyemangati gitu ya, Abu Bakar tahu Zubair itu orangnya keras, tapi Abu Bakar menyemangati karena Zubair ini termasuk orang yang dijamin surga. Nah, jadi maksudnya itu eh, meminta anaknya sabarlah, insya Allah nih suami kamu itu maksudnya gitu ya dijamin surga kata Rasulullah, maka sabar aja katanya itu gitu ya, biar sama-sama nanti masuk ke surga. Karena mungkin Abu Bakar juga mengerti bahwa Zubair ini ya sama-sama berjuang, ya ada banyak tekanan lah gitu ya, seperti itu. Nah, Zubair bin Awam ini ya suaminya itu seorang yang terkenal pencemburu dan Asma mengerti tentang kondisi suaminya. Masya Allah ya. Jadi kalau Zahra baca kisah Asma ini, ya benar-benar wanita teladan ya. Meskipun suaminya keras gitu, tapi dia berusaha untuk memahami suaminya gitu ya. Kalau kita mah mungkin ya zaman sekarang, ada galak kedua sina cemburu gitu ya. Cuma maksudnya di sini tuh Asma ya ingin mengerti gitu, paham bahwa suaminya ini pecemburu. Padahal ceritanya begini. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Asma bercerita, suatu hari aku datang dan aku mengangkat biji-bijian di atas kepalaku. Kemudian di tengah jalan aku bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa kaum Ansar katanya. Kemudian Rasulullah memanggilku untuk memboncengku di belakangnya. Ini kenapa Rasulullah ingin membonceng ya? Jadi ceritanya gini teh. Rasulullah itu ketika hijrah, ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, termasuk Zubair ini Rasulullah kasih tanah. Jadi untuk istilahnya dapat pendapatan atau bisa jadi apa sumber makanan mereka lah gitu ya, untuk bisa bercocok tanam gitu. Nah, Zubair ini punya kebun gitu ya, punya kebun sejauh 4 kilometer dari lokasi rumah mereka. Dan setiap hari Asma ini pergi jalan kaki 4 kilometer ke kebun tersebut. Jadi apa namanya? Asma mengambil kurma, biji-bijian yang lain, mungkin ya gandum. Jadi dia manen sendiri gitu ya. Dia bercocok tanam sendiri, dia bawa sendiri ke rumahnya. Nah, dan pada suatu ketika Rasulullah itu sama kaum Ansor bertemu dengan Asma yang sedang berjalan kaki gitu ya, bawa biji-bijian di atas kepalanya. Nah, Rasulullah itu memanggil katanya tuh untuk memboncengku di belakangnya. Aku ingin dibonceng oleh Nabi karena aku capek gitu ya. Kebayang tuh teteh jalan berangkat 4 kilo ya, nyampe ke sana mungkin pak pikpok, nyabutan hasil panen, nyabutan biji-bijian, ngalap kurma gitu ya. Kebayang lah capeknya. Nah, ketika pulang asa nemu apa gitu ya kalau kita mah. Nah, tapi aku malu katanya tuh, kata Asma tuh, aku malu berjalan bersama rombongan laki-laki katanya tuh. Aku ingat Zubair suamiku itu dan bagaimana dia cemburunya katanya. Aku khawatir dia cemburu kepadaku karena aku berjalan bersama Rasulullah SAW. Rasulullah melihatku tidak respect, jadi Rasulullah tuh mengajak ya sampai menurunkan untanya gitu ya, agar Asma naik ke atas untanya. Tapi Rasulullah melihat bahwa Asma ini lebih memilih dia nunduk gitu ya. Dan Rasulullah pun akhirnya menyuruh untanya dan teman-teman dan sahabat-sahabat Ansor itu untuk melanjutkan perjalanan. Jadi eh, Asma lebih memilih lebih baik capek gitu ya daripada membuat suaminya cemburu gitu. Nah, Zubair bin Awam ini ketika di rumahnya, Asma berbicara gitu ya kepada Zubair bin Awam, kepada suaminya. Aku tadi bertemu Nabi, katanya itu ya, bertemu Nabi SAW ketika aku sedang mengangkat biji-bijian di atas kepalaku dan beliau bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian dia tundukkan onta agar aku naik ke onta tersebut, tapi aku malu kepada Nabi dan aku ingat engkau pencemburu. Masya Allah ya, kira-kira kita bisa begitu nggak ya, teteh? Padahal ini posisinya Nabi loh ya. Jadi bukan siapa-siapanya Zubair, malah
sepupunya gitu. Tapi ternyata karena eh, apa Zubair pun tahu gitu ya kalau beban yang diangkat oleh istrinya ini berat. Ternyata kalau misalnya yang yang mengajaknya itu Rasulullah, ternyata jawaban Zubair itu kepada Asma, ya padahal aku tahu katanya tuh ya itu berat katanya tuh mun bahasa urang mah ya kunon atuh teu naek wae katanya tuh gitu ya. Cuma kan Asma lebih memilih menjaga perasaan suaminya gitu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya laki-laki yang lain ya wallahu alam gitu ya, apakah akan cemburu atau tidak. Cuma kalau misalnya kalau Zubair ini tahu yang mengajaknya Rasulullah, Zubair tidak akan cemburu gitu ya. Cuma ya tetap Masya Allahnya apa sifat baiknya Asma itu, Asma menjaga agar suaminya tidak cemburu bahkan meskipun gitu ya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi ternyata di akhir pernikahannya itu ada apa perceraian ya, mereka bercerai. Zubair bin Awam juga seorang yang keras terhadap Asma. Dalam riwayat disebutkan Asma pergi kepada ayahnya yang tadi ya mengeluhkan tentang suaminya. Suaminya begini dan begini kata Abu Bakar. Nah, tadi kan disebutkan oleh Abu Bakar itu ya sabar gitu ya. Nah, tapi akhirnya di penghujung pernikahan mereka itu Zubair bin Awam itu menceraikan Asma binti Abu Bakar. Adapun sebabnya ada beberapa riwayat kenapa Zubair bin Awam menceraikan Asma disebutkan salah satunya. Jadi ada suatu kejadian gitu ya, di mana Zubair ini berteriak-teriak kepada Asma. Dan Asma, mun kita mah, jadi sudah muak gitu ya, sudah muak, sudah apa namanya tuh, tidak tahan gitu ya tentang sikap kasarnya apa namanya suaminya. Jadi ketika mereka bertengkar, Asma ini berteriak memanggil anaknya Abdullah gitu. Wahai Abdullah, Abdullah, Abdullah gitu ya. Saking apa namanya ya capek gitu ya berantem terus sama istrinya. Tapi ketika Abdullah datang ingin menolong ibunya, bapaknya mengatakan, wahai Abdullah bin Zubair putraku katanya, kalau kau masuk ke rumah ini ibumu aku cerai katanya. Tapi Abdullah tuh tahu ya kalau misalnya ibunya itu sering apa dikasari gitu ya sama Zubair. Akhirnya Abdullah Zubair itu tetap masuk ingin membela ibunya, maka akhirnya jatuh talak. Dan akhirnya Asma dirawat oleh putranya Abdullah bin Zubair. Nah, ini kilas balik ya. Tadi terlewat, Abdullah bin Zubair ini bayi yang dikandung Asma ketika hijrah. Yang tadi kan di awal-awal sudah diceritakan sedikit ya, bahwa Asma ini hijrah dalam keadaan mengandung. Masya Allah. Dan pada suatu ketika itu ya, ceritanya di perjalanan hijrah ini, Asma itu begitu kehausan. Teteh bisa kebayang nggak orang yang nggak hamil aja haus tuh kalau udah kehausan banget gitu ya, kepanasan, tersiksa, apalagi ini ibu hamil gitu ya. Nah, Asma ini ngeluh gitu ya sama Abu Bakar sama ayahnya, ayah, aku haus katanya itu ya. Padahal bekal mereka sudah habis. Jadi perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah ini dan ya termasuk ya Rasulullahnya ketika perjalanan hijrah ini jadi memang bukan yang hanya sekedar hijrah gitu ya. Jadi ini jadi pengingat kita buat kita bahwa pengingat buat kita bahwa ternyata perjuangan Islam oleh sahabat oleh Rasulullah itu zaman dulu ya nggak sesimpel yang kita bayangkan gitu. Makanya mengapa Rasulullah begitu sayang kepada umatnya yang mengikuti Rasulullah padahal tidak bertemu ya mungkin dari sana gitu ya. Jadi bukan terlalu begitu banyaknya perjuangan para sahabat. Nah, Asma ini mengeluh kepada Abu Bakar, ayah aku haus katanya. Tapi ayahnya pun bekal airnya habis. Nah, maka apa yang dikatakan oleh Abu Bakar kepada Asma? Aku hanya punya jalan keluar katanya itu ya, yang mungkin engkau bisa lakukan gitu. Jalan keluar dari hausmu itu adalah tekad. Masya Allah. Kita bisa kebayang nggak? Kita haus butuhnya air, tapi bukan disuruh minum, bukan dikasih air ya. Malah disuruh bertekad bahwa ini adalah perjuangan. Maka Asma pun membulatkan tekadnya bahwa ini perjalanan dia, ini pengorbanan dia untuk agama Islam, dan rasa hausnya pun hilang.
Masya Allah. Nah, putra yang dikandungnya ini Abdullah. Nah, Abdullah ini kan anak pertamanya Asma dari 7 anaknya. Dan Abdullah ini, kelahiran Abdullah ini termasuk kelahiran pertama yang dirayakan ketika para muhajirin itu sudah sampai di Madinah. Jadi ketika Asma sudah sampai di Madinah, Asma melahirkan Abdullah, orang-orang begitu gembira gitu ya. Jadi kalau kita mah kayak sekarang umat-umat Palestina gitu ya, menanti kelahiran itu ya menanti perjuangan gitu ya, nambah personil gitu istilahnya. Nah, Abdullah ini, Asma melahirkan Abdullah ini, orang-orang Islam di sana itu merayakan. Dan bahkan ya, teteh-teteh, yang pertama kali masuk ke mulut Abdullah ini bukan air susu Asma, tapi air ludahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah ini mentahnik Abdullah. Teteh-teteh mungkin tahu ya, tahnik mentahnik. Jadi Rasulullah itu makan kurma, lalu dikunyah gitu ya sampai lembut, dan ada yang dimasukkan diambil lagi, dimasukkan ke dalam mulut bayi gitu. Nah, Abdullah ini termasuk orang yang beruntung gitu ya. Jadi sebelum ASI ibunya masuk ke perut, ke tubuh Abdullah, lebih dulu air ludah tahnik Rasulullah yang masuk. Makanya Masya Allah Abdullah ini begitu taat, begitu menyayangi ibunya gitu. Sifat dan akhlak Asma binti Abu Bakar. Nah, Ibnu Zubair pernah berkata, aku tidak pernah melihat seorang wanita manapun yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma. Kenapa Asma demikian? Karena Asma pernah meriwayatkan satu hadis. Rasulullah berkata kepada Asma, wahai Asma, jangan kau tahan hartamu, maka hartamu akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, jangan kau hitung-hitung hartamu, maka kau akan jadi sulit, katanya. Nah, Asma dan Aisyah ini punya kebiasaan masing-masing. Meskipun dua-duanya orang paling dermawan ya, perempuan paling dermawan gitu. Kalau Aisyah itu ngumpulin dulu baru disedekahkan. Kalau kita mah sekarang misalnya ngumpulin dulu setiap hari 2.000, 2.000, 2.000, sudah kekumpul 10.000, hari kelima Aisyah sedekahkan. Sedangkan Asma, berapapun yang Asma punya, Asma keluarkan gitu. Jadi tidak menunggu-nunggu, tidak mengumpulkan dulu. Pokoknya yang ada Asma berikan. Nah, makanya Asma ini ya termasuk wanita paling dermawan yang diingat oleh sampai sekarang ya oleh sejarah, bahwa Asma ini wanita yang menasehati wanita tentang sedekah gitu. Kemarin tuh Zahra sempat qadarullah juga ya, Masya Allah. Jadi Allah ketika Zahra buka-buka YouTube gitu ya, Zahra nemu pembahasan tentang nasihat Asma tentang sedekah. Dan Asma ini apa namanya eh, berwasiat gitu ya kepada anaknya, kepada cucu-cucunya, bahwa jangan pernah menahan hartamu, katanya. Berapapun yang kamu punya, keluarkan, katanya tuh gitu. Nah, jadi Asma ini eh, punya berapapun, beliau keluarkan. Mau punya 1.000, mau punya 500 ya, kalau kata Ustadz Nuzul Zikri gitu ya, Muhammad Nuzul Zikri itu, jadi Asma itu memang kepribadiannya, dia nggak akan pernah nunggu-nunggu hartanya numpuk gitu. Dia nggak akan mau nunggu dia jadi orang kaya dulu baru sedekah. Tapi dia akan menyisihkan berapapun sisa kebutuhan hidupnya untuk sedekah. Jadi kalau bahasa kita sekarang ya, kalau kata Ustadz Nuzul Zikri itu, kalau Asma punya kebutuhan nih, beli gandum sekitar punya uang 10.000 ya, beli gandum 9.000. Ada sisa nih 1.000. Asma tuh nggak akan nabung katanya tuh. Tapi Asma keluarkan langsung untuk bersedekah. Makanya Asma ini Masya Allah dikenal ya sepanjang masa bahwa sebagai wanita paling dermawan. Dan Asma menurunkan kebiasaannya itu. Dia berkata kepada anak perempuannya, jangan menahan harta. Dia berkata kepada cucunya, jangan juga menahan harta gitu.
Dan Asma menjalankan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak pernah perhitungan dengan hartanya, apa yang ada langsung dibagi ya. Dia tidak pernah menyimpan untuk besok, apa yang dia miliki dia sedekahkan. Semua budak yang dia miliki dia merdekakan. Nih, kata Fatimah bintu Monzer ya cucunya, kan termasuk Monzer. Monzer juga ini termasuk anak-anaknya Asma, anak yang kalau tidak salah anak ketiga ya. Cucunya Asma membantu merawat orang-orang yang sakit, kemudian dia memerdekakan seluruh budak-budaknya. Jadi Masya Allah, Asma pernah berkata kepada putri-putrinya dan keluarganya, berinfaklah dan bersedekahlah dan jangan tunggu-tunggu sampai besok, gitu ya. Jadi kalau kita sekarang nih teteh-teteh punya uang 1.000, 2.000, kita punya sisa segitu, ya udah keluarin, gitu. Jadi kalau kata Ustadz Nuzul Zikir ini, Asma ini punya prinsip gini. Jadi ini pelajaran juga buat Zahra ya. Kalau kita tidak berani sedekah 1.000 dan kita berangan-angan nanti sudah kaya kita akan bersedekah 5.000, apakah mungkin katanya itu ya? Tidak mungkin katanya itu. Kita sedekah 1.000 aja berat, apalagi sedekah 5.000. Masya Allah. Nah, jadi Asma ini jadi apa ngasih pembelajaran kepada kita kalau kita punya segitu ya udah sedekahin gitu teh. Kalau teteh-teteh ya eh, misalnya lagi di masjid gitu ya, ada sisa ongkos nih 10.000, sisanya 500. Aduh, gimana ya 500-nya? Ah, udahlah, nggak apa-apa. Atau misalnya kalau mau levelnya lebih tinggi gitu ya, yang 10.000-nya disedekahkan, 500-nya nanti buat ongkos, itu mungkin bisa mengikuti prinsipnya Asma. Karena kenapa teh? Asma ini usianya sampai 100 tahun, ya. Jadi faidahnya itu kenapa Asma berapa ulama mengatakan kenapa Asma ini usianya sampai 100 tahun ya karena Asma berusaha menjaga Allah maka Allah menjaga Asma. Masya Allah ya teh. Jadi Asma berusaha menjaga Allah maka Allah menjaga Asma. Makanya meskipun sudah usia 100 tahun Asma ini diriwayatkan tidak pikun teh ya giginya masih utuh usia 100 tahun dan dia masih kuat. Nah, jadi kalau misalnya kita sekarang masih apa namanya masih ragu-ragu lah buat sedekah gitu ya, ya kita sekarang dapat cerita nih real gitu ya dari Asma dari kehidupan Asma bahwa ternyata siapapun yang menjaga Allah maka Allah akan menjaganya gitu. Dan Asma selalu berkata harta yang disedekahkan itu ya apa memperpanjang lidah gitu ya dari Rasulullah. Harta yang disedekahkan tidak akan pernah hilang ya teh dan sedekah tidak akan mengurangi harta gitu. Dan diriwayatkan juga ya saking islaminya Asma gitu ya, solihahnya Asma ini di antara ketakwaannya ketika dia pusing sakit kepala, dia letakkan tangannya di kepalanya dan dia berkata, badanku sakit dan ini akibat kesalahan-kesalahanku. Maksudnya dia mengatakan seakan-akan tubuhku sakit akibat dosa-dosaku, tapi yang Allah ampuni lebih banyak daripada itu. Jadi ini kisahnya Asma itu sempat menderita sakit kepala yang kalau kita mah mungkin sekarang ya entah vertigo entah apa gitu ya, yang sakit kepala begitu dahsyat gitu ya. Tapi ketika orang-orang mengajak Asma gitu ya, ketika keluarganya, anaknya, cucunya mengajak Asma untuk berobat ke tabib gitu ya, ke dokter, kita mah Asma tuh lebih dulu muhasabah gitu, istighfar. Jadi dia sambil meletakkan tangannya di atas kepalanya, aduh badanku sakit gitu ya. Ini tuh akibat kesalahan-kesalahanku katanya tuh gitu. Jadi kalau kita mau mungkin nyalahin pola makan lah, nyalahin anak lah, stres gitu ya, ngurusin anak, ngurusin suami. Kalau Asma ini lebih memilih ke muhasabah gitu. Jadi kalau saya sakit ya karena saya sendiri gitu. Cuma di balik rasa bersalahnya Asma, Asma menyadari gitu ya bahwa ternyata apa yang Allah apa namanya ampuni lebih banyak dari ini gitu meskipun dikasih rasa sakit Asma yakin Asma dikasih kesembuhan oleh Allah dan diampuni dosanya oleh Allah seperti itu.
Nah, Asma binti Abu Bakar meriwayatkan beberapa hadis, kurang lebih di antaranya sekitar 13 hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Di antaranya hadis tentang sholat gerhana, hadis tentang lempar jumroh, bagi wanita di Muzdalifah boleh meninggalkan Muzdalifah sebelum pagi gitu. Nah, apa namanya? eh, ini hadis tentang lempar jumroh ini bagi wanita di Muzdalifah ya. Ini kan termasuk rukun haji ya, Teh. Nah, dulu karena apa hadisnya ini jadi Asma itu pernah mendengar dari Rasulullah bahwa untuk lansia ya, untuk lansia perempuan boleh meninggalkan Muzdalifah sebelum matahari terbit, kan harusnya pas matahari terbit ya meninggalkan Muzdalifah itu. Nah, ini eh, apa apa sebelum lempar jumroh gitu ya, malamnya itu Asma mendengar dari Rasulullah gitu bahwa untuk lansia, untuk wanita boleh meninggalkan Muzdalifah sebelum pagi. Jadi malamnya kalau ketika bulan sudah hilang katanya itu ya, ketika bulan sudah tidak terlihat gitu istilahnya boleh meninggalkan Muzdalifah. Nah, ini sedangkan yang bawahnya itu yang cerita yang tadi ya, ia mempunyai pengalaman yang sangat penting dalam hidupnya, yaitu saat ia beranjak meninggalkan rumah Abu Bakar menuju Madinah bersama Rasulullah. Pada saat itu ia tidak menemukan sebuah solusi yang dapat menyelesaikan rasa hausnya di saat melakukan perjalanan jauh bersama para sahabat dan Rasulullah. Ia berkata kepada ayahnya Abu Bakar bahwa ia tidak menemukan sebuah solusi yang dapat membantu permasalahan itu kecuali hanya sebuah tekad saja. Nah, yang tentang haus tadi ya, makanya Abu Bakar tuh bilang, selesaikanlah permasalahan itu melalui dua hal. Pertama, selesaikan rasa hausmu itu, dan yang kedua adalah bahwa hijrah Rasulullah itu harus sampai pada tujuan. Dan karena dua permasalahan itulah pada akhirnya dijuluki sebagai prasasti dua kemampuan. Dan ya, ada yang tertinggal juga. Asma ini orangnya pemberani ya, teteh-teteh. Jadi ketika Abu Bakar dan Rasulullah itu pergi ke Gua Sur, otomatis kan orang-orang Quraisy itu mencari ya, dan mereka tahu gitu ya, sohibnya Rasulullah ini Abu Bakar. Nah, Abu Jahal, Abu Jahal ini ngedatengin rumah Abu Bakar gitu ya, nyari Abu Bakar gitu. Abu Jahal datang membawa teman-temannya gitu ya, bawa pasukan, bertanya kepada Asma, Asma, di mana Abu Bakar gitu ya, di mana bapakmu? Asma tahu kan Abu Bakar itu sedang hijrah kan ke Gua Sur ya sama Rasulullah. Nah, eh, Asma tuh berani bilang, saya tidak tahu katanya. Dan ternyata apa yang terjadi, teteh-teteh, Asma ditampar oleh Abu Jahal saking kerasnya sampai anting-anting di hidungnya itu terlepas. Jadi kebayang saking ku tarikna ya, Asma dipukul gitu ya oleh Abu Jahal, tapi ia tidak gentar gitu, tidak jadi takut. Oh iya ya, bapak bapak saya dengan Rasulullah pergi ke arah sana gitu ya misalnya. Nah, tidak. Jadi Asma ini udah mau pemberani, udah mau solihah, pemberani juga gitu. Jadi Masya Allah ya. Wafatnya Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini wafat pada tahun 73 Hijriah. Ia meriwayatkan 56 hadis dan 26 diantaranya terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi tadi ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 26. Asma binti Abu Bakar ini meninggal dunia di Mekah pada usia 100 tahun. Anehnya, pada usia yang begitu lanjut itu tidak ada satupun giginya yang patah dan otaknya masih sangat sehat dan berjalan sebagaimana mestinya. Jadi tepikun teh, Masya Allah ya. Jadi beberapa ulama mengatakan ini sebab musababnya karena Asma rajin sedekah. Nah, makanya kita suka denger ya teteh-teteh, sedekah memperpanjang usia. Nah, mungkin ini salah satu contohnya gitu, Asma binti Abu Bakar. Jadi Asma meskipun sampai usia 100 tahun tidak ada satupun giginya yang patah gitu ya, nggak ada yang ompong, jangankan patah, ompong pun nggak ada gitu ya teh. Jadi lengkap giginya semua dan otaknya masih sangat sehat dan berjalan sebagaimana mestinya. Tidak sebagaimana orang-orang tua lainnya katanya. Ia meninggal setelah anaknya Abdullah bin Zubair meninggal dan ia merupakan orang muhajirin yang meninggal dunia. Nah, jadi eh, kisahnya itu setelah cerai kan
Abdullah bin Zubair ini begitu menyayangi Asma, begitu menyayangi ibunya. Jadi Abdullah itu mengajak ibunya untuk dirawat olehnya. Akhirnya Asma sepanjang hidupnya diurus oleh Abdullah bin Zubair gitu. Nah, Asma ini sayang banget sama Abdullah bin Zubair. Sampai-sampai Asma itu pernah berdoa kepada Allah, ya Allah jangan cabut nyawaku gitu ya sebelum apa namanya aku melihat jasad anakku. Karena pada akhirnya kan Abdullah bin Zubair ini syahid ya. Jadi pada saat kepemimpinan Abdullah bin Zubair ini, pada masa kerajaan Muawiyah ini, Abdullah bin Zubair ini eh, dikekang gitu ya. Jadi kalau sekarang mah kayak oposisi, ada pihak oposisi, ada pihak itunya gitu ya, yang tidak apa namanya tidak menyukai Abdullah bin Zubair dan apa namanya eh, Abdullah bin Zubair ini diserang gitu ya oleh orang-orang sampai orang-orang tuh bilang apa namanya kalau siapa namanya teh Abdullah bin Zubair ini akan dibunuh, akan disalib gitu. Nah, Abdullah bin Zubair ini Abdullah bin Zubair ini ya bercerita dulu gitu ya, minta apa mun bahasa orang mah jadi ngasih pengantar dulu lah sama Asma sama ibunya bahwa dia akan dibunuh. Jadi dia sudah tahu kalau dia akan dibunuh gitu. Jadi Abdullah bin Zubair ini bilang ke ibunya, "Wahai ibuku," gitu ya, pada Asma, "aku sudah ditinggalkan oleh teman-temanku," katanya. Jadi teman-temannya sudah banyak yang meninggal dan ada teman-temannya yang berbelok gitu ya ke pihak oposisi dan dia ingin apa akan dibunuh gitu, akan disalib. Pada saat itu Abdullah ini dapat ujian difitnah gitu ya sebagai orang-orang yang sebagai orang yang munafik katanya itu bilangnya gitu. Tapi Asma teguh gitu ya sebagai ibu mendukung anaknya bahwa anaknya ini orang soleh gitu ya. Dia mengikuti ajaran Rasulullah, dia membela agama Islam. Makanya ketika Abdullah tuh curhat sama ibunya ya, bertemu ibunya dulu sebelum perang lagi gitu. Asma tuh bilang, apa, Abdullah tuh bilang ke ibunya, ibu katanya tuh, kelak aku adalah seekor domba yang akan dicincang katanya dia. Dan aku sudah ditinggalkan teman-temanku. Bagaimana menurut ibu katanya dia. Jadi ngasih gambaran lah kalau apa namanya kalau dia itu akan dibunuh gitu ya. Sudah dicari-cari lah gitu ya sama kaum-kaum oposisinya itu. Nah, ketika ketika Zubair itu dibunuh ya apa sih sama Hajjaj kan namanya yang membunuhnya itu Hajjaj. Nah, ketika Zubair dibunuh oleh Hajjaj itu Asma itu bilang bahwa dia itu tidak akan mau menemui si Hajjaj ini gitu. Jadi pokoknya dia tidak akan pernah menyerah gitu ya. Jadi salah satu sifatnya Asma ini ya memang dia selalu membulatkan tekad gitu ya, teguh pada pendirian. Jadi ketika engkau dia menenangkan anaknya gitu ya. Sebelumnya dia menenangkan anaknya ketika anaknya berbicara seperti itu, Asma tuh bilang ke ibunya, "Wahai anakku, seekor domba ya ketika sudah disembelih, dia tidak akan pernah peduli dia mau disate, dia mau di istilahnya gitu ya, mau dicincang, mau digorok, mau dipotong-potong, ya sudah karena sudah selesai gitu ya, sudah merasakan sakitnya ketika dipenggal gitu ya, ketika disembelih gitu." Nah, makanya dia mengatakan kepada anaknya, ketika engkau maksudnya itu ketika engkau nanti syahid, mau kamu disalib, mau kamu dipotong-potong, mau kamu dicincang oleh Bani Sakif gitu ya, ya terserah mereka, ya biarkan saja gitu, karena kamu sudah meninggal, istilahnya gitu ya, sudah syahid, sudah dianggap oleh Allah sebagai pembela agama Rasulullah gitu, pembela agama Allah gitu ya. Jadi dia menenangkan anaknya gitu. Padahal teteh-teteh ya, jadi masya Allah maksud Abdullah datang ke ibunya ini pun berniat untuk menenangkan ibunya. Jadi dia ingin menenangkan ibunya gitu ya, bahwa dia itu menceritakan kepada ibunya, saya sudah nggak punya temen nih, pasukan saya tinggal sedikit, saya bakal dibunuh, dan saya
istilahnya sebentar lagi akan syahid. Semoga ibu ikhlas, semoga ibu ridho gitu ya maksudnya, maksud Abdullah. Tapi ternyata Asma lebih menenangkan anaknya. Jadi Masya Allah ya Asma ini. Nah, ini ada ceritanya ya. Sebagai penutup, pada suatu hari ya, Abu Naufal dia mengatakan, aku melihat Abdullah bin Zubair melewati suatu tempat yang agak tinggi di kota Mekah. Disitulah Abdullah bin Zubair disalib oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Orang-orang Quraisy pun melihat jasad Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Umar melewati jasadnya Abdullah bin Zubair. Ini Abdullah ini anaknya Umar bin Khattab ya. Melewati jasadnya Abdullah bin Zubair. Kemudian dia berdiri di depan jasadnya Abdullah bin Zubair dan dia berkata memberi salam kepada jasad Abdullah gitu ya. Assalamualaikum Abu Hubaib. Assalamualaikum ya Abu Hubaib. Assalamualaikum ya Abu Hubaib. Bin Umar berbicara kepada jasadnya Abdullah bin Zubair di depan orang-orang Quraisy. Sengaja dilakukan oleh Abdullah bin Umar agar ia didengar oleh orang-orang Quraisy. Karena ada isu bahwasanya Hajjaj bin Yusuf mengatakan bahwasanya Abdullah bin Zubair ini musuh Allah, munafik, orang bejat katanya. Maka Abdullah bin Umar ini ingin membela Abdullah bin Zubair ini. Maka Abdullah bin Umar berkata dengan suara keras, saya sudah larang. Jadi ngomong gitu ya ke jasad yang sedang disalib ini, ke jasadnya Abdullah bin Zubair. Saya sudah larang engkau, jangan lakukan ini. Demi Allah yang aku tahu tentang engkau, wahai Abdullah bin Zubair, engkau adalah orang yang senantiasa puasa. Engkau adalah orang yang senantiasa sholat malam. Engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi. Demi Allah, seandainya ada satu umat, engkau adalah orang yang paling terbaik di antara mereka. Dan itu umat terbaik, katanya tuh. Kemudian Abdullah bin Umar pergi. Dia sengaja berkata dengan keras agar ucapan dia membantah tuduhan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi terhadap Abdullah bin Zubair gitu ya. Jadi Abdullah bin Umar ini eh, memang berpikiran bahwa nama baiknya Abdullah bin Zubair ini ya, anaknya cucunya Abu Bakar ini harus dibersihkan gitu nama nama baiknya. Nah, kemudian dia turunkan Abdullah bin Zubair dari tiang, kemudian dilemparkan oleh si Hajjaj ini ya di kerumunan orang Yahudi. Jadi masih aja dihina. Padahal sama Abdullah bin Umar ini udah dibela gitu ya di depan orang Quraisy. Kemudian dia kirim utusan kepada ibunya Abdullah bin Zubair yaitu Asma binti Abu Bakar. Asma tidak mau datang kepada Hajjaj bin Yusuf. Maka utusan Hajjaj datang lagi dan menekankan perintah bahwa Asma harus datang kepada Hajjaj. Nah, ini sikapnya Asma ya. Kata Hajjaj bin Yusuf, kau datang kepadaku, kalau tidak aku akan utus orang untuk menggeretmu katanya. Tapi Asma tidak takut, teteh-teteh ya, tetap berteguh. Pokoknya saya emang nggak mau datang ke Hajjaj gitu ya. Ya bisa terbayang ya, mungkin sama teteh-teteh semua, seorang ibu kalau melihat mendatangi jasad anaknya yang dibunuh oleh seseorang yang memanggilnya, udah mah berat dan nggak akan apa ya, ya mungkin bisa jadi pelajaran juga kalau saya mah ya terserah gitu. Mungkin di hati Asma itu berat ya menerima anaknya dibunuh gitu ya, difitnah, tapi dia juga memperlihatkan kepada si Hajjaj ini ya bahwa dia tetap teguh apa yang dilakukan anaknya itu adalah benar gitu. Jadi mau anaknya digimana-gimanain setelah meninggal, dihina, dilempar gitu ya, disimpan di tengah jalan, dikerumuni orang-orang, ya terserah kalau kata Asma mah gitu. Karena ya tadi kalau seorang kambing sudah disembelih, dia tidak akan peduli setelah disembelihnya itu akan disop, akan disate gitu ya istilahnya. Ya dia tidak akan peduli gitu. Karena yang di mata Asma anaknya itu setelah syahid gitu ya. Akhirnya Hajat yang mengalah dan dia pun datang kepada Asma. Sampai dia bertemu Asma, kemudian dia berkata sambil mengejek, haha, bagaimana menurutmu wahai Asma yang telah aku lakukan terhadap musuh Allah yaitu putramu katanya. Jadi masih aja ini orang munafik teh si Hajatnya merasa dia paling benar gitu. Asma tetap tegar dan dia tidak menangis. Asma berkata, menurutku engkau telah merusak dunia putraku. Jadi masa depannya sudah hilang gitu ya. Engkau telah bunuh dia, maka selesai. Tapi anakku telah merusak akhiratmu.
Ini kata-katanya bagus ya, berat gitu ya, Masya Allah seorang ibu. Tapi anakku telah merusak akhiratmu. Kau bunuh dia, masalah besar engkau untuk di akhirat. Sampai kepadaku, kau bilang kepadaku dengan mengejek putraku, katanya. Terus kata si apa namanya Hajjaj ini, wahai putra wanita Zatun Nitaqain, benar saya ini adalah Zatun Nitaqain, katanya ya, kata Asma tuh. Saya pemilik 2 tali pinggang. Adapun salah satunya saya gunakan untuk mengikat makanan untuk Rasulullah dan Abu Bakar, katanya. Benar yang kau ejek itu ya saya si Zatun Nikotain, katanya. Ketahuilah bahwa Hajjaj, ketahuilah wahai Hajjaj, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyampaikan hadis kepada kamu. Rasulullah bersabda, jadi Asma pernah mendengar ya, Rasulullah itu pernah berkata, sesungguhnya dari Bani Sakif akan muncul 2 orang, satunya pendusta, satunya pembunuh, katanya. Adapun pendusta kami telah lihat dan telah muncul, yaitu Muhtar As-Saqafi yang mengaku sebagai nabi. Dan adapun orang yang bengis dan pembunuh, menurutku engkaulah orangnya, kata Asma. Jadi makin berani ya digituin teh, Masya Allah. Asma berani dia berbicara seperti itu di depan Hajjaj, dan hadis Nabi disampaikan, dan Hajjajnya pun jadi malu gitu ya. Hajjaj yang bengis ini tidak membantah apa-apa. Dia berdiri, mematung, dan dia meninggalkan Asma binti Abu Bakar. Kemudian jasad Abdullah bin Zubair dibawa kepada Asma ya, dan Asma berdoa kepada Allah di depan jasad anaknya. Ya Allah, jangan engkau matikan aku sampai aku ambil jasad anakku dan aku kuburkan jasadnya. Jadi sebelum ketika mulai gonjang-ganjing anaknya akan wafat, anaknya sudah disalib gitu ya, dipamerkan jasadnya kepada orang-orang, Asma tuh berdoa sama Allah, jangan ambil nyawaku sebelum aku mengambil jasad anakku dan aku menguburkannya. Dan ternyata Allah mengabulkan doanya, teteh-teteh. Jadi Asma binti Abu Bakar ini meninggal setelah menerima jasad anaknya, Abdullah bin Zubair. Ada yang mengatakan kurang lebih 10 hari. Jadi setelah Asma menguburkan anaknya, Asma pun jatuh sakit dan meninggal. Jadi Masya Allah ya teteh-teteh, mungkin hanya itu ya yang bisa Zahra sampaikan. Bukan hanya itu, panjang ya, tapi memang ya lebih baik disampaikan ya teteh-teteh ya. Nggak kerasa udah 6:30. Semoga bermanfaat. Jadi Asma ini seseorang yang apa namanya eh, istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat. Jadi yang bisa Zara simpulkan nih, bisa kita ingat ya teteh-teteh. Yang pertama, Asma ini mendukung gitu ya, mendukung menghidmatkan dirinya, hartanya untuk agama Islam. Gitu. Yang kedua, Asma ini ahli sedekah, dan itu harus kita contoh ya teteh-teteh. Jadi mulai sekarang nih, ini juga jadi penyemangat buat Zara ya. Kadang kita itu ya malu sedekah sedikit. Nah, sekarang kita bisa contoh dari Ibunda Asma. Kalau kita punya 2.000, ya udah sedekahkan 2.000 teh. Kalau kita punya 500, ya udah sedekahkan 500. Jangan nunggu nanti isin cuma ngasih 500, isin cuma 100. Lihat Asma teh. Jadi karena dia menjaga agama Allah, maka Allah menjaga dia sampai tua. Masya Allah. Ya, mungkin hanya itu saja ya yang bisa Zahra sampaikan. Mangga kalau ada tambahan, Mbak F, Teh, Teh Anggi, Teh Selna, Dek Sausan, ini Kanuri Pas ITB bukan ya? Iya, iya. Mangga boleh ada yang mau menambahkan? Udah komplit, Zai, Insya Allah. Sudah Alhamdulillah. terbahas semua. Apa ini? Mbak F, Damang Mbak F, apa sih bahasa Jawa teh? Teh Anggi, keluarin atau suaranya menikangan ya Allah, ini ya. Kemana Ini wae itu, Bu? entrepreneur buku pandan kemana wae ya teh? Sehat, sehat, alhamdulillah. Bentar ya, soalnya aku di parah ini. Bentar. Nyimak Iya, kok nggak dari apa-apa. Teh Anggi, keluarin atau suaranya ini menikangan, menghilang ada 2 bulan gitu ya.
Teh Selna ya. Teh Anggi tuh 2 bulan kita apa 3 bulan itu menghilang. Makanya, ya Allah 2 bulan. Kapun tenang, ya Allah. Tapi teteh damang teh. Damang. Ngan pagujur Alhamdulillah. Alhamdulillah. drama Ini emak-emaknya. ini Kak Nuri nih. Kak Nuri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Jahroh. Sekarang tuh di mana Kak Nuri teh? Aku di Cihanjuang. Hmm. Yang suka di order ya makanannya sama Teh Selna ya? Iya, pernah ke sana. Oh, mereka Bita tapi udah jauh. Kemajuan kamu nggak ada apa? Paksel, Orang anak Bisa, kita ini, pernah waktu kirim ke Mojokerto. Za, anaknya aku sama anaknya Teh Nuri sekelas di SD-nya. Masya Allah. Oh gitu. Iya, sekolah kita. Oh jadi ketemu di sekolah anak gitu ya? Orang macan ternak gitu ya? Udah kenal sebelumnya ya Teh Nuri ya. Oh iya, Itu alhamdulillah. kajian bareng. Kajian bareng. Gitu. Oh ini Desa Usan ya? Aku mau tanya teh terkait sedekah tadi. Aku belum cari lebih lanjut, tapi pernah baca hadis kalau seorang istri tidak boleh mengeluarkan sedekah tanpa seizin suaminya. Itu gimana ya teh? Atau nanti dibuat kesepakatan aja gitu ya di awal agar tidak Ya, termasuk sebagai kenapa? istri yang bersedekah tanpa izin suami. Ini mesti tidur. Nah ini eh, Zahra sempat dengar ya dari kajian Ustadz Firanda, kalau sedekah harta kita, harta istri itu sudah tidak usah gitu ya minta izin. Ya itu semuanya sudah tahu ya. Sedangkan untuk harta suami, ya kita bisa kompromi dulu katanya ngobrol dulu ya bahwa ada hak orang lain di dalam harta yang kita miliki gitu. Jadi kalaupun disedekahkan ya harus ikhlas gitu. Jadi kita ngasih tahu ke suami dan suami harus ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Ikhlas karena memang ada harta orang lain di dalam harta kita seperti itu gitu. Jadi ya gitu tadi dibuat kesepakatan gitu. Jadi eh, Bersihin, Kak. mau istri mau suami bersedekah dalam harta bersama gitu ya, harta apa nafkah suami, ya memang itu hak orang lain yang harus dikeluarkan seperti itu, Teh. Atau mungkin ada Teh Selna ya yang tahu. Kalau kan kalau istrinya nggak kerja gitu ya, suami semua nafkah dari suami gitu ya. Berarti kan itu harus membelanjakan harta suami dengan ini ya, dengan bijak kan ya. Di Al-Quran juga kan istri yang soleh bisa masuk surga dalam pintu manapun juga kan tercantumnya yang membelanjakan harta suami gitu kan ya dengan benar. Kalau yang tadi mau sedekah pakai harta bersama, baiknya sih di awal diinin dulu di ada programnya gitu ya. Kalau saya sama suami tuh ada programnya untuk apa aja untuk sedekah keperluan pribadi, sedekah. Jadi udah tahu pos-posannya masing-masing. Nah, kalaupun ada kelebihan, misalkan nanti kan ada kelebihan dana, nanti dibicarain aja. Misalnya kita ada kelebihan gini, mau diapain? Mau diwakafin, mau diinfak, sedekah, atau mau digolangin ke bisnis gitu ya. Nah, kalau misalkan Teh Nuri kan misalnya dagang, Teh Nuri. Sausan kan punya harta sendiri gitu ya, hasil bisnis. Ya itu mah enggak boleh disedekahkan langsung. Asalnya itu sedekah tuh kalau rumusnya gitu ya, kalau dari zaman Rasulullah, Sayyidah Khadijah, terus istri yang lain kan berbroan ya, sedekahnya itu dermawannya itu ya sudah banget. Jadi apapun yang mereka punya sedekahkan gitu, meskipun hanya sebutir kurma gitu. Tapi kan sebutir kurma itu pun yang hanya 1 butir untuk dia makan pun disedekahin gitu ya, sampai dianya nggak makan gitu. Itu saking bro-broannya. Tapi untuk kita gitu ya, untuk sampai tingkat keimanan tersebut kan kayaknya kalau saya gitu ya masih jauh gitu ya. Jadi rumusnya ya itu, apa yang misalkan saya mau belanjain, saya mau beli baju harga 300.000. Misalkan mau beli baju harga 1 juta nih. Pikir dulu udah pernah sedekah 1 juta belum? Kalau belum, urungkan lagi sampai bisa sedekah senilai itu gitu. Jangan sampai harta yang kita belanjakan itu lebih besar gitu ya daripada nominal sedekah kayak gitu. Masya Allah. Jadi biar nggak konsumtif gitu.
Mm-mm. Seperti itu Teh Sausan. Deh Sausan, bulan depan mau nikah. Masya Allah, ore. Undangan kemana itu? Tangerang ya apa Bekasi? Sausan. Lupa Tangerang. lagi. Oh, Tangerang. Iya, Masya Allah. Raden. Sing lancar. Jadi gimana ini teh? Kita mau undangan teh? Ayo ke dekat Tangerang yuk. Insya Allah semua. Weekend apa weekday, Sausan? Udah ada tanggalnya. Nah, weekend insya Allah lah. Mudah-mudahan suami bisa nganter ya. Pejuang itu berfitrah. Singalillah ya insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya sudah menemukan. Tanggalnya tanggal berapa? Udah ditentuin? Iya, Teh, insya Allah tanggal 23. 23 September. Hmm. Hari Sabtu ya? Iya, Sabtu. Oh, berarti kita libur dulu nih sehari kajian. Ini nggak ada streaming online. Kajiannya di jalan ya teh? Streaming akad nikah ntar gitu ada kan? Live gitu. Live ya, sebentar ya. Iya, insya Allah. Tapi Mama. Zoom. Boleh. Enggak, Mama live dari ini. lihat. Live dari Tumbuh Berfitrah ini mah Oh, nanti ditayangkan. Boleh login. Insya Allah artis kita. Insya Allah. Nanti insya Allah katanya kalau udah sah gitu ya. Nanti kita punya Zoom premium sendiri. Karena suaminya yang punya Zoom-nya. minjem. Kalau di dakwah di ini ya. Diinfakkan, dimanfaatkan. Alhamdulillah. Jadi nggak hewir cari lagi link gratisannya. Ya Allah, mudah-mudahan jadi amal soleh ya niatnya. Desa Ustaz. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Udah jam 6.43. Teh mau